Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Hermawan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya pada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan judul Kerja Praktek Perekrutan Karyawan pada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang. Adapun latar belakang alasan memilih judul tersebut berdasarkan ruang lingkup kerja praktek lapangan ini, kepeminatan sumber daya manusia untuk mengetahui bagaimana mekanisme perusahaan dalam proses rekrutmen karyawan pada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang dibutuhkan oleh perusahaan suatu organisasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun waktu tertentu. Adapun gambaran umum dari instansi tersebut yaitu nama instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, alamat Jalan Surotokunto, kilometer 6, Warung Bambu, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, kode pos 41371. Jenis instansi ini jenis dinas pemerintahan, jumlah karyawan 60 PNS dan 55 TKK. Email instansi disnakertrans@karawangkab.go.id. Berikut adalah sejarah instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan suatu perangkat daerah Kabupaten Karawang sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Karawang kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari sekretariat, 4 bidang dan 1 UPTD Balai Latihan Kerja. Kemudian ada tinjauan pustaka, ada Green Theory Manajemen. Menurut Sinamora 2017 halaman 7, manajemen adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses dimaksud melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada Vidal Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Michael Armstrong 2013, ia mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya manusia. Kemudian ada Rank Theory Rekrutmen. Menurut Rifai tahun 2018 halaman 65 menjelaskan rekrutmen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Kemudian, tujuan dan metode. Tujuan umum sendiri yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi tersebut. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu 1. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan pekerjaan. Dengan metode penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan kegiatan pelaksanaan kerja praktek berdasarkan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang semester genap tahun akademik 2019-2020 dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 4 Maret.
Berikut adalah pelaksanaan KP, uraian pelaksanaan kerja praktek yang pada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, yaitu tugas utama. Kegiatan pekerja praktek penulis dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Jam kerja praktek dalam sehari 7 jam, dari pukul 8 pagi sampai 3 sore. Uraian pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis dilaksanakan di bidang bina, penempatan, dan perluasan tenaga kerja, di mana pada awalnya kami diberikan pengenalan lingkungan di bagian pentak kerja dan melakukan penyortiran atau seleksi berkas lamaran dari pencari kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang tertera pada kertas lowongan kerja dan menginput data peserta yang sudah lulus sortir berkas atau seleksi berkas yang kemudian diinput ke komputer sesuai dengan perusahaan yang membuka lowongan. Kemudian tugas pendukung yaitu yang pertama perkenalan. Pada awalnya penulis datang ke tempat kerja ditempatkan bagian tata usaha di Snaker Karawang. Kemudian penulis diarahkan menuju bagian pentak kerja dan di sana penulis mencari informasi apa saja yang ada di bagian pentak kerja, di mana pada bidang pentak kerja ada 2 bagian, yaitu penerimaan tenaga kerja dan pembuatan kartu kuning. Yang dimana kartu kuning ini digunakan untuk pelengkap berkas lamaran. Adapun tugas pendukung yang kedua yaitu penyortiran dan seleksi berkas lamaran. Pada seleksi ini pihak perusahaan sudah memberikan kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan minta. Pihak Disnaker Trans bagian penempatan tenaga kerja mengikuti perintah perusahaan yang sudah ditentukan. Ketika pelamar sudah disortir, memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan, kemudian diinput ke komputer. Setelah itu pelamar menunggu balasan berupa SMS, telepon, dan email dari pihak Disnaker Trans atau perusahaan untuk proses selanjutnya. Adapun permasalahan dan solusinya pada Disnaker Trans Kabupaten Karawang ini, itu permasalahan dalam di bidang pentak kerja sendiri. Seorang penulis yang melaksanakan kerja praktek harus menetapkan pembatasan masalahnya. Data hanya terfokus pada suatu masalah dan tidak meluas tetapi mendalam. Hal ini mengingatkan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh seorang penulis, baik itu keterbatasan waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis, penulis bahwa permasalahan yang muncul di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang ini yaitu ketika pengumuman lowongan kerja diumumkan, banyaknya pelamar yang menyimpan berkas lebih banyak daripada penerima, sehingga sering tercecer di meja dikarenakan loket terlalu kecil, ruangan yang masih terganggu dengan pembuatan kartu kuning, sehingga proses sering terganggu dan tidak kondusif. Adapun solusi, menurut penulis, setiap lowongan pekerjaan diinformasikan melalui web yang sudah ada pada laman Disnaker, membuat ruangan atau bagi 2 dengan ruangan penerimaan lowongan kerja dan pembuatan kartu kuning supaya lebih kondusif. Adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu perekrutan pekerja yang sesuai merupakan pekerja yang akan melamar sesuai dengan lowongan kerja yang diinformasikan oleh perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, di mana harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Penulis mengamati banyaknya pelamar yang masih asal saja menyimpan berkas lamaran yang tidak membaca kualifikasi terlebih dahulu di pampang madi, sehingga sering terjadinya salah komunikasi. Dan ruangan penerimaan calon tenaga kerja yang tidak memadai, di mana masih bergabung dengan pembuatan kartu kuning, sehingga penerimaan berkas lamaran kurang kondusif. Adapun sarannya yaitu bagi penulis disampaikan ada tingkat dari segi pelayanan yang masih sedikit lama. Kemudian jika lowongan kerja dari perusahaan suratnya sudah sampai, dimohon untuk segera disampaikan kepada pencari kerja agar tidak terlalu lama menunggu di area Disnaker tersebut. Berikut adalah foto kegiatan selama saya berada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Yang pertama, di foto pertama ini saya sedang mengukur tinggi badan untuk perusahaan PT SIP. Kemudian foto kedua yaitu di mana saya foto bersama dengan anak-anak siswa-siswi dari SMK di Kabupaten Karawang yang melaksanakan kerja praktek atau PKL di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang bagian pentak kerja. Kemudian di gambar nomor 3 saya sedang menginput hasil sortiran dari para pencari kerja untuk dilanjutkan ke proses tahap selanjutnya.
Demikian pemaparan hasil kerja praktek yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, bahasa, dan lain-lain. Saya Ruby Hermawan. Terima kasih. Wassalamualaikum.